Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felsya RF, kelas Kesmas A, NIM 70200121039. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang protein dan vitamin. Bisa kita lihat di sini tujuan dari materi ini yaitu mengetahui pengertian protein, sumber protein, fungsi protein, metabolisme singkat protein, akibat kekurangan dan kelebihan protein. Selanjutnya yaitu vitamin. Kita dapat mengetahui pengertian vitamin, sumber vitamin, fungsi vitamin, klasifikasi vitamin, larut air dan larut lemak, metabolisme singkat vitamin, dan akibat kekurangan dan kelebihan vitamin. Nah, di sini kita bisa lihat di mana protein ialah senyawa yang paling banyak mengandung nitrogen pada asupan dan tubuh. Protein terbentuk saat asam L-amino berpolimerisasi melalui formasi ikatan peptida. Nah, kita bisa lihat ada berbagai macam fungsi dari protein, di mana itu diperlukan untuk pertumbuhan, perawatan, dan perbaikan jaringan tubuh, serta peran sekunder sebagai sumber energi. Lalu penting untuk sintesis fotoplasma, enzim, misprotein, globular, dan hormon, dan produksi dan pemeliharaan protein tubuh. Dan terakhir, diperlukan untuk suplai asam amino esensial dan tidak dapat disintesis dalam tubuh. Nah, di sini kita bisa lihat struktur, ada tabel enzim in protein digestion. Nah, adapun klasifikasi dari protein. Type of protein, ada juga essential amino acid dan non-essential amino acid. Nah, kita bisa lihat ada dua poin dalam akibat kelebihan protein, di mana peningkatan aliran darah ginjal dan laju filtrasi glomerulus dan menyebabkan stres pada ginjal. Yang kedua, mempengaruhi tulang positif dan negatif, meningkatkan ekskresi kalsium 50%, berpotensi menjadi osteoporosis atau kerusakan pada tulang. Nah, adapun akibat kekurangan protein yaitu di mana kandungan protein dalam tubuh berkurang relatif lebih umum. Ini kemungkinan besar adalah hasil dari peningkatan permintaan atau misalnya dalam infeksi atau stres, peningkatan kerugian misalnya dengan perdarahan atau luka bakar atau diare. Selanjutnya, kegagalan sistem konservasi, di mana di situ dengan penurunan jumlah penyisian urea di usus besar.
Nah, kita bisa lihat sumber pangan, ada tabel sumber pangan. Dan list protein. Nah, di sini kita bisa lihat ada specific proteins that are considered beneficial for brain health. Nah, di sini ada ikan, unggas, daging sapi, telur, produk susu, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Nah, vitamin. Di sini kita bisa lihat ada 13 zat organik penting bagi kehidupan manusia dalam jumlah yang sangat kecil. 11 diantaranya dari makanan atau vitamin A, B1, B2, B6, B12, C, E, K, folat, biotin, dan pantotenat. Selanjutnya ada dua niacin dan vitamin D dapat dibuat di tubuh jika ada asam amino triptofan yang cukup dan terkena pajanan sinar matahari. Selanjutnya yaitu penting mengontrol metabolisme tubuh dan dikelompokkan menurut kelarutan atau larut lemak dan larut air. Nah, di sini kita bisa lihat fungsi dari vitamin E dan vitamin C, vitamin A, vitamin D, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat dari susunan dari vitamin, penemu, koenzim, biokimia atau fungsi, fisiologi, defisiensi sindrom, atau symptoms, kelebihan, sumber makanan yang baik diurutkan, dan AKG. Untuk vitamin B3, di mana di sini vitamin niacin atau B3 nikotinik asid nikotinamide. Di sini ada berbagai macam dan ada kelebihan. Kelebihannya itu niacin dalam jumlah yang besar dapat menjadi racun pada sistem saraf, lemak darah, dan gula darah. Nah, untuk vitamin B5 di sini ada asam pantotenat. Vitamin B6 ada pridosin, pridoxal, pridosamin. Selanjutnya vitamin B8. Jika kelebihan akan mengakibatkan keracunan biotin pada biotin jarang terjadi. Dan ini jarang terjadi. Ada vitamin B9, asam folat, vitamin B12, nah, kita bisa lihat vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Vitamin A baik untuk mata dan untuk rahim atau untuk kandungan mencegah kemandulan.
Nah, itu tadi materi yang saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman atau saudari-saudari saya. Yang pertama yaitu, mengapa protein hewani disebut protein sempurna, sedangkan protein nabati disebut protein tidak sempurna? Nah, baik. Untuk protein hewani disebut dengan protein lengkap karena mengandung protein jenis asam amino esensial dan yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, sedangkan protein nabati disebut sebagai protein tidak lengkap karena di dalamnya tidak mengandung semua asam amino yang dibutuhkan manusia. Hal ini dikarenakan struktur tubuh dan asam amino yang diperlukan hewani sama dengan yang dibutuhkan manusia, sedangkan tumbuhan atau nabati memiliki struktur yang jauh berbeda dengan manusia, sehingga hanya memerlukan beberapa asam amino tersebut. Selain itu, protein nabati juga sedikit lebih sulit diserap dibandingkan dengan protein hewani. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah yang dimaksud dengan enzim? Berikan contohnya. Baik, enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia organik. Contohnya yaitu laktase, alkohol, dehidrogenase, atau meganalisis, penglihatan hidrogen dari alkohol, dan DNA polimerase. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu, apa suplemen vitamin C yang lebih tidak perih di lambung? Nah, mungkin orang-orang banyak mengonsumsi suplemen vitamin C. Nah, suplemen vitamin C yang jenis ester C punya tingkat keasaman mendekati netral seperti Holisticare, ester C 1000 yang lebih tidak perih di lambung. Nah, pertanyaan terakhir yaitu, berapa lama vitamin C bertahan dalam tubuh? Menurut research, vitamin C biasanya hanya bertahan 8 jam. Sedangkan jenis ester C biasanya bertahan hingga 24 jam. Jadi bila perlu bantu jaga tahan tubuh, konsumsi vitamin C yang lebih tidak perih di lambung dengan 24 jam bioavailability. Nah, itulah tadi pertanyaan dan jawaban sekaligus materi tentang protein dan vitamin. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.